Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus remaja Islam YOI Masjid Baitur Rahman Era Mas 2000 masih bakti tahun 2026-2027. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Bapak Wijanandi selaku Ketua Dewan Syuro RPR, yang terhormat Bapak Thohir selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Mas 2000 beserta seluruh jajaran pengurus DKM, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Remaja Islam YOI Masih Bakti 2023-2025, yang kami hormati calon pengurus remaja Islam YOI Masa Bakti 2026-2027 serta hadirin yang kami muliakan. Izinkan saya selaku MC untuk memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pelantikan pengurus remaja Islam YOI pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan surat keputusan Ketua DKM. Yang ketiga, penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Yang keempat, penyerahan surat keputusan. Yang kelima, sambutan Ketua Remaja Islam YOI Masa Bakti 2023-2025. Yang keenam, sambutan Ketua Remaja Islam YOI Masa Bakti 2026-2027. Selanjutnya, sambutan Ketua DKM dan pengurus DKM, pembacaan doa dan ditutup oleh makanan. Untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan memasuki acara pembacaan surat keputusan Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Mas 2000 Masa Bakti tahun 2026-2027. Kepada Bapak Thohir selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Mas 2000 kami persilakan. Terima kasih saudari MC. Baik, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, saya akan bacakan surat keputusan DKM Masjid Baitur Rahman nomor KEP 009 DKM 2003-2007 Pemawi 1 2026 tentang pengangkatan pengurus remaja Islam Youth of Islam atau YOI Masjid Baitur Rahman Era Mas 2000 Masa Bakti tahun 2026-2027. Menimbang bahwa dalam rangka kaderisasi dan mewadahi kegiatan generasi muda untuk terlaksananya syiar Islam secara berkesinambungan di Masjid Baitur Rahman, dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan remaja Islam atau Youth of Islam YOI Masjid Baitur Rahman dan Mas 2000. Mengingat satu, keputusan Dewan Syuro Masjid Baitur Rahman nomor 1 tahun 2024 tentang pengangkatan pengurus DKM Masjid Baitur Rahman Masa Bakti 2023-2027. Yang kedua, program kegiatan DKM Masjid Baitur Rahman Masa Bakti 2023-2027 dan rapat pengurus DKM Masjid Baitur Rahman tanggal 21 Desember 2025 tentang kepengurusan remaja Islam Masjid Baitur Rahman Masa Bakti 2026-2027. Memutuskan yang pertama, menetapkan satu pengurus remaja Islam Youth of Islam YOI Masjid Baitur Rahman Era Mas 2000 Masa Bakti tahun 2026-2027 dengan nama dan jabatan tersebut pada lampiran. Yang kedua, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2026, tertanda Ketua DKM Masjid
Amatiran, pengurus remaja Islam Youth of Islam YOI Masjid Baitur Rahman Eramas 2000 masa bakti tahun 2026-2027. 1. Pelindung Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Haji Didit Wijanardi sebagai Ketua Dewan Suro. Kemudian saya sendiri sebagai Ketua Pengarah. Kemudian Bapak Edo, anggota pengarah, Bapak Mai, anggota pengarah, Bapak Rahmat, anggota pengarah, Bapak Dida, anggota pengarah, Bapak Mulyadi, anggota pengarah, Ibu Dewi Lestawati ya, Buleman ya, itu juga sebagai anggota pengarah. Kemudian Bapak Fatri Hakim sebagai Ketua Pembina, mungkin belum datang ya. Kemudian Ustadz Siswati sebagai anggota pembina dan Bapak Rudi Sofyan anggota pembina. Kemudian sebagai Ketua YOI untuk periode masa bakti 2026-2027 Reza Miftahul Rizki. Sebagai Wakil Ketua Muhammad Bayu Pratama. Sekretaris Nabila Setianisa, Wakil Sekretaris Rizka Febrianti, Bendahara Hari Agus Priyambodro, Wakil Bendahara Fadel Al-Ghifari, Ketua Bidang Pendidikan dan Olahraga Kausar Rafiki, anggota Muhammad Sahreza, Arjafa Awan Resdiansah, Wisnu Sigit Priyotomo. Muhammad Sahreza yang mana? Sekalian ya, sekalian absen. Biasa berkenal. Maaf saya ulangi lagi deh. Reza, yang mana Reza? Reza belum tahu. Muhammad Bayu, Nabila Stianisa, MC ya, Bendahara, Wakil Sekretarisnya Rizka Febrianti, Bendahara Hari Agus, Wakil Bendahara Fadel, mana? Ada. Ketua Bidang Pendidikan dan Olahraga Kausar Rafiki, anggota tadi Muhammad Sahreza, kemudian Arjafa Awan, Wisnu Sigit Priyotomo, Fikri, kemudian Ketua Bidang Ibadah dan Keagamaan Abdi Nugroho Eka Saputra. Oh ini Abdi ya. Anggota Muhammad Al-Farisi, Hazad Nizam, panggilannya sama deh, Alif, Hazad Nizam Alif Maulana. Kemudian Muhammad Purba, Haikal. Kemudian Ketua Bidang Sosial dan Humas Muhammad Samil, anggota Asifah Khairul Nisa. Kemudian Ahmad Hamad, Fatih Aska, kemudian Amirah Daniela Hakim, ini putrinya Pak Fadli ya. Kemudian Ketua Bidang, selamat datang Pak Fadli. Ketua Bidang Keputrian Zahra Tusita Zahra, anggota Flora, anggota Geandra Nova, kemudian Haila Novi, kemudian Nirma Aminatul Zuhro, terakhir Sri Irene Sofian. Sri Irene Sofian belum datang ya. Tertanda Ketua JKM saya sendiri Tohir. Demikian dari keputusan Dewan Kemakmuran Masjid, kami kembalikan waktu ke MC. Silakan. Terima kasih Bapak Tohir. Berikutnya adalah acara penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua Remaja Islam YOI kepada Bapak Tohir selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Eramas 2000, kepada Saudara Abdullah Bimo dan diwakilkan dengan Saudara Adam Sanjaya selaku Ketua Remaja Islam masa bakti 2023-2025.
Selanjutnya, kepada Saudara Reza Mirta Rizky selaku Ketua Remaja Islam YOI masa bakti 2026-2027, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya adalah penyerahan surat keputusan DKM Masjid Baitur Rahman Ormas 2000 kepada pengurus inti Remaja Islam YOI masa bakti 2026-2027. Kepada Bapak Tokir selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, kami persilakan. Bendahara sama sekretaris. Mas Hari. Ini simbolis aja ya. Adel, Bayu. Ini aja bertiga aja. Yang inti aja ketua, sekretaris sama bendahara. Bertiga. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Oke. Selanjutnya, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Remaja Islam YOI masa bakti 2023-2025 kepada perwakilan Saudara Adam Sajaya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua Masjid Baitur Rahman, Bapak Ketua Bapak Haji Tahir, yang terhormat Pembina Remaja Masjid Baitur Rahman, dan yang kami banggakan sahabat-sahabat remaja Masjid Baitur Rahman, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya perwakilan Ketua YOI Remaja Masjid Baitur Rahman tahun 2023-2025. Pada sambutan kali ini, kami segenap anggota Kumpul Remaja Masjid Baitur Rahman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan dari teman-teman semua untuk mengemban tugas remaja YOI Masjid Baitur Rahman 2023-2025. Dan kemudian juga tidak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada orang tua kita serta pembimbing yang telah membimbing kami hingga terlaksananya acara pada hari ini. Marilah kita ikuti rangkaian acara yang akan kita laksanakan dalam acara pengesahan pengurus remaja Masjid Baitur Rahman dengan penuh hikmat agar usai acara ini nanti kita bisa mengambil manfaat dari uraian-uraian yang akan disampaikan berikut nanti dapat kita amalkan pada hari-hari mendatang. Sekali lagi kami sangat mengharapkan sekali dukungan-dukungan dan teman-teman sekalian untuk kedepannya, dan kembali saya mengucapkan terima kasih atas semua kepercayaan ini. Saya hanya berharap dengan kembali aktifnya kumpulan remaja Masjid Baitur Rahman di lingkungan kita ini akan memberikan dampak positif yang membuat kita lebih maju lagi. Demikian pidato sambutan kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segenap teman-teman yang insya Allah membersama YOI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dan kami untuk mengemban amanah sebagai Ketua Pengurus Remaja YOI Masjid Baitur Rahman 2000. Amanah ini bukanlah sebuah beban atau mungkin bukan sebuah kebanggaan semata, tapi amanah ini adalah sebuah tanggung jawab yang insya Allah kita tuntaskan nanti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami menyadari bahwa peran remaja masjid insya Allah sangatlah penting sebagai generasi penerus dalam memakmurkan masjid, menjaga nilai-nilai keislaman serta menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk menjadikan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan akhlak, keilmuan, dan kegiatan positif bagi para jamaah. Kami juga mengajak seluruh pengurus untuk saling bahu-membahu memperkuat ukhuwah serta menjalin sinergi yang baik dengan DKM dan masyarakat sekitar. Tanpa kebersamaan dan dukungan semua pihak, tentu program-program yang direncanakan tidak akan berjalan dengan optimal. Akhir kata, kami mohon doa, mohon bimbingan serta mohon dukungan dari seluruh jamaah dan para sesepuh agar kami mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya kepada saudara Reza Bifo Rizky. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Prof. Fadli. Untuk dapat kami persilahkan. Terima kasih adik MC. Saya maaf dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ja'ala khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak SDKM Masjid Baitur Rahman serta adik-adik yang saya banggakan, baik pengurus YOI yang lama maupun yang baru, ya tentunya generasi kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita yang senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya. Rabb kita yang tidak putus-putusnya untuk memberikan nikmat kepada kita semua, dan yang paling penting adalah nikmat Islam, iman, dan sehat. Sehingga mau tidak mau kita berkewajiban untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang wajib kita sembah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga kita semua selaku umatnya, dan kita selaku umatnya juga harus istiqomah ya untuk menjalankan sunnah maupun perintahnya, dengan harapan kita akan mendapat derajat tertinggi hingga insya Allah akan mendapat syafaatnya Nabi di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili pengurus. Yang pertama adalah mengucapkan syukur jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus lama yang diwakili oleh Pak Adam, karena kebetulan qadarullah Mas Bimo sedang menemani mertuanya yang sedang dirawat. Kemudian kita doakan semoga keluarga beliau akan sehat ya. Amin. Terima kasih kepada pengurus lama atas dedikasinya, atas kontribusinya, ide dan sebagainya selama menjadi pengurus YOI yang lama ya, yang tentunya semuanya adalah untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman, dan untuk menambah pengalaman organisasi pengurus yang lama. Kita berharap tetap istiqomah ya untuk ibadah, untuk silaturahim, untuk memberikan kontribusi kepada masjid kita ini. Dan kepada adik-adik yang di hadapan kami ini pengurus baru ya, pengurus YOI yang baru periode 2025-2026, saya ucapkan selamat ya, selamat. Tentunya ini amanah, tadi disampaikan ketua kita yang baru, ketua YOI yang baru, amanah ini adalah tantangan ya, tentunya tantangan, tempat adik-adik nanti akan belajar, tempat sebagai sarana untuk bertukar pikiran ya, bertukar pikiran, kemudian bisa saling mengenal yang lain ya, bagaimana berorganisasi. Harapan kami ada beberapa ya adik-adik. Yang pertama nih ya, yang pertama jadikan organisasi YOI ini sebagai wadah kalian untuk mengeksplorasi kemampuan adik-adik semua ya. Tuangkan ide-idenya di situ, kemudian bagaimana mengelola suatu kegiatan ya,
kemudian bagaimana kalian belajar cara memimpin maupun belajar dipimpin. Nah, ada dua nih, bagaimana untuk memimpin, bagaimana untuk dipimpin. Ini dua hal yang berbeda, tapi kalian harus bisa melakukan dua-duanya. Ada kalanya suatu saat kita akan menjadi pemimpin dalam suatu kegiatan, tapi ada suatu saat nanti kalian menjadi yang dipimpin. Ini dua-duanya kalian juga harus bisa melakukan itu, ya. Kemudian jadikan YOI ini sebagai sarana untuk kalian bisa saling bertukar pikiran, bagaimana menghormati pendapat teman-teman yang lain, ya. Bagaimana cara menghormati pendapat teman-teman yang lain, bagaimana cara berbicara dengan teman yang lain, bagaimana menghargai pendapat, bagaimana kalian nanti akan memutuskan suatu kegiatan bersama-sama, ya. Itu adalah fungsi dari organisasi. Kemudian yang berikutnya, kami harapkan masjid kita ini, Baitur Rahman ini menjadi pusat kegiatan yang inovasi buat teman-teman adik-adik semua, ya. Silakan kalian memanfaatkan masjid ini untuk kegiatan remaja, ya, yang bisa menarik kegiatan remaja yang lain. Saya terima kasih sekali nih adik-adik, ada 27 orang yang masih masih mau menjadi YOI di sini, ya. Terus terang ini kebanggaan buat kami semua, ya. Jadikan masjid ini sebagai pusat kalian berinovasi. Kemudian bagaimana kalian untuk menuangkan ide dalam keputusan itu, sengaja memang ada pengarah dan pembina, ya. Jadi kalau adik-adik nanti punya ide yang berkaitan dengan program kerja, silakan terus berkonsultasi dengan pembina kalian Pak Padri, ya. Nanti juga akan berkonsultasi dengan para pengarah, ya, sesuai bidangnya. Sebagai contoh, misalnya kalian punya ide mau ada tausiah dari ulama yang ternama, ya, misalnya, silakan. Ini ide yang bagus sekali. Kalian tinggal konsultasi dengan pembina, kemudian kepada para pengarah, nanti bisa kita arahkan. Kalau memang kegiatan ini sifatnya umum, tetap nanti akan ide kalian itu akan kita wadahi sebagai TKM, ya. Tapi kalau kegiatannya hanya lingkup untuk remaja, nah, nanti tinggal kita memberikan supervisi saja, ya. Kemudian jadikan masjid ini sebagai tempat kalian untuk koordinasi dan tentunya bisa melebarkan sayap, ya. Artinya apa? Teman-teman jangan hanya di sini saja, ya. Teman adik-adik ini melebarkan sayap itu bisa bekerja sama dengan remaja masjid yang lain, ya, yang di sekitar Baitur Rahman ini, mau yang misalnya Al-Akbar, yang di sini, yang sekitar sini, silakan, ya. Silakan kalian mengeksplorasi itu. Kalau memang ini kegiatan positif, insya Allah semuanya dari kita sudah sepakati dengan bapak pengurus akan kita support, ya, akan kita support. Kemudian berkaitan dengan internal di Masjid Baitur Rahman, saya mengharapkan adik-adik ini lebih aktif, ya. Aktif, yang pertama aktif dalam kegiatan rutin, contoh seperti sholat, ya, sholat 5 waktu, ya. Kita harapkan kalian, ini kan kewajiban, ya. Nah, sebisa mungkin, terutama yang ikhwan, ya, ikhwan untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Kita ramaikan, kita mengurangi masjid kita ini. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan rutin di Masjid Baitur Rahman, kan nggak banyak lah, ya, seperti kajian tiap minggu kan seminggu sekali, pada subuh datang, ya, datang, karena tidak banyak yang mau belajar seperti itu, ya. Kesempatan tinggal datang, mendengarkan, kemudian dapat berkah yang luar biasa, ya, ilmunya tambah, kemudian berkahnya nambah dan sebagainya. Ramaikan itu. Kemudian dalam kegiatan
melatih MC, ya, digilir setiap ada kajian ada MC-nya, jadi remaja lah, ya. Nanti sambil belajar, ya, sambil belajar menjadi MC. Kalau perlu, kalau memang adik-adik ingin ada pelatihan khusus MC, silakan, nanti diprogramkan saja, ya. Kan tidak menutup kemungkinan suatu saat di antara adik-adik ini ada dari MC nasional misalnya, ya, MC terkenal, kan lumayan itu, ya Pak. Seperti Bapak Pak ini MC udah di luar sana, masuk Pak Ida ini MC internasional ya Pak, sampai kemana-mana. Dulu beliau-beliau ini belajarnya dari masjid juga. Tuh, kemudian MC nanti waktu Ramadan, ini kan bentar lagi Ramadan ini insya Allah kita akan lebih ramai. Jadi adik-adik pas, memang kami sengaja membentuk ini yang baru menjelang Ramadan biar kalian lebih aktif, ya. Aktif, mumpung kalian masih seger-seger. Maaf, ini yang lama siapa aja? Pengurus lama siapa aja? Yang masih gabung ke pengurus baru? Yang tinggi, jangan gini doang. Oke, yang baru? Yang baru siapa aja? Yang tinggi. Nah, hampir saja. Banyak yang baru kayaknya ya. Iya kan? Baru ya, alhamdulillah, ya. Jadi nanti teman-teman adik-adik ini belajar jadi MC, ya kan? Maju, gampang lah. Insya Allah seperti itu akan berguna nanti kalian nanti. Kalau yang di sekolah itu pasti akan berguna, ya. Mungkin yang sudah punya pengalaman menjadi MC di YOI pasti di sekolah akan lebih mudah, ya. Sudah ada ya, Pak. Ya. Ya, nanti bisa diperkenalkan kembali, ya Mas. Itu kemudian kegiatan lainnya nanti insya Allah saya tadi sudah memberikan program kerja DKM untuk 2026 ke mapnya Mas Dede. Nanti silakan dipelajari, ya. Beberapa kegiatan ada di situ, jadi kami mohon bantuan adik-adik semua. Ada ini kan sebagai penggerak, ya, penggerak kegiatan utama di masjid kita. Jadi ada kegiatan misalnya Jumat Barokah alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin nanti ada kegiatan santunan, ya, santunan, ya, adik-adik nanti tolong membantu kita semua. Kemudian nanti Ramadan, ya, Ramadan juga sama. Kita mohon bantuan, sudah saya bentuk juga panitia Ramadan, beberapa remaja juga sudah masuk, ya. Tapi kalau ada yang di luar panitia ingin membantu silakan, ya, nanti silakan. Pokoknya intinya ramaikan masjid kita, ya, ramaikan. Kemudian pesan terakhir saya, segala aktivitas kegiatan adik-adik semua, mau yang sifatnya ibadah maupun kegiatan YOI maupun kegiatan DKM, tetap harus dengan ikhlas, ya, kuncinya itu. Jangan mengharapkan sesuatu apapun kecuali hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada yang tahu artinya ikhlas? Gampang aja tuh, los, ya Pak, ya. Los, nggak ada. Saya ikut kegiatan ini supaya dapat apa nih? Ya, mau dapat nasi bok misalnya gitu, jangan, ya. Itu bonus saja, bonus kecil saja, ya. Pokoknya datang kegiatan, ayo bareng-bareng, ya, gitu ya. Mengakhiri sambutan saya mengajak kita semua, mari kita tetap menjadikan masjid ini sebagai kegiatan, pusat kegiatan kita, memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga kita. Yang mampu dengan materi silakan, yang mampu dengan tenaga silakan, ya, membantu dengan ilmu silakan, dengan pikiran silakan. Dan saya mohon maaf kalau dalam sambutan ini ada yang kurang, dan terima kasih atas segala pihak dan semua pihak yang telah memperlancar kegiatan ini.
ini, dan semoga segala kegiatan kita baik yang sekarang maupun yang akan datang akan selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ini kalau ada yang mau nambahin. Ada yang mau nambahin? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah, Rabb semesta alam, penggegar ruh setiap jiwa-jiwa manusia, pengendali bulan, matahari, langit sampai dengan hujan. Bukan avatar ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Selawat tidak pula terlupakan kepada makhluk paling mulia, makhluk yang dinobatkan Allah kepada malaikat untuk berselawat, kepada jin untuk berselawat, kepada makhluk yang lain berselawat, makhluk yang tercantum namanya di pintu surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, makhluk yang jika tidak diucapkan pada waktu sholat tidak sah sholatnya, makhluk yang menyatakan keislaman akan sah jika disebutkan namanya. Tidak ada makhluk ya, tidak ada makhluk yang semulia beliau, bahkan beliau diibaratkan sebagai bulannya bulan yang mencerahkan tanpa memberikan kepanasan, bulan yang menerangkan tanpa menimbulkan kesilauan. Itulah Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan kita tentang adanya Allah, yang mengenalkan kita tentang berbakti kepada orang tua, yang mengenalkan kita tentang cara baca Quran, yang mengenalkan kita tentang Quran. Tanpa adanya Rasulullah kita tidak kenal Allah, kita tidak kenal malaikat, kita tidak kenal Quran, kita tidak kenal sejarah para nabi, kita tidak kenal sejarah para pemuda-pemuda yang hebat, termasuk pemuda Ashabul Kahfi. Pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih kepada para bapak-bapak, ketua DKM Bapak Thohir, Pak Mi, Pak Dida, Pak Haji Rahmat, Pak Sari, Bang Irman, atas bimbingannya selama ini kepada saya. Saya ini didikan beliau-beliau. Saya masih remaja, usia saya masih teenage, masih young of Islam pada tahun 97. Iya, pada 97. Sekarang kebetulan 44. Remaja 97. Lagi baik, tanpa berpanjang lebar, terima kasih. Dan ini harusnya acara sambut lepas atau lepas sambut ya. Selamat kepada kepengurusan Youth of Islam yang baru dilantik, Bang
Reza dan jajarannya. Kemudian terima kasih kepada pengurusan YOI sebelumnya, Bang Adam, Bang Irman, termasuk Bang siapa tadi, Bang Bimo yang tidak sempat hadir. Semoga Allah memberkati kalian semua. Dan ini yang baru, selamat atas terpilihnya ya, atas selamat atas amanahnya yang diberikan. Ini bukan hal yang sulit, enggak. Ini hal yang mudah, yes. Apakah ini menjadi jalan untuk sukses? Pasti, karena di dunia profesi atau dunia entrepreneur, skill akademisi itu nomor 10, soft skill itu nomor 1. Soft skill itu adalah mencakup sosialisasi, berkomunikasi skill, kepemimpinan, kemudian silaturahim. Sebenarnya sih sudah diajarin semua ya di kurikulum Islam sebenarnya. Nggak pernah ada tuh di kurikulum Islam itu Anda harus pintar, enggak. Tapi pemuda yang hebat itu pemuda yang bermanfaat. Pemuda yang hebat itu pemuda yang peduli kepada lingkungan sekitar, terutama circle terdekat. Circle terdekat itu adalah keluarga, orang tua, kalau nikah ya mertua, karena masih muda ya belum. Artinya nggak perlu takut untuk tidak sukses jika kalian aktif di sebuah organisasi, baik di masjid atau di sekolah atau di kampus. Apakah itu harus memperbaiki akademi skill, itu mengikuti. Percuma dia pintar tapi tidak baik, percuma dia pintar tapi tidak amanah, percuma dia pintar tapi tidak bergaul. Introvert atau trovert. Karena kita jujur manusia bukan makhluk yang menyendiri, nggak bisa. Kalian berbisnis pun harus bersosialisasi. Kemudian selanjutnya pesan saya juga itu, para remaja ini kan usia range-nya itu antara 13 sampai 25, itu tadi teenage ya. Itu usia yang secara range di usia kita nyebutnya di hot organization itu ada perubahan secara emosi, psikologi dan kognitif. Itu that's why itu kenapa kita coba membimbing remaja dan mengarahkan, karena bisa menentukan arah ke depannya. Kemudian jika dari kemudian selanjutnya adalah harapan kami para pemuda ini, itu tadi kata Pak Sayer, berkontribusi banyak. Justru kami berterima kasih, tanpa adanya pemuda itu banyak kegiatan-kegiatan mungkin tidak terrealisasi, tidak bisa berjalan dengan baik, dengan sempurna. Karena kita dari faktor juga tidak bisa sunset lagi. Tapi pemuda itu bisa sunset, bisa sinkronisasi antara tindakan dan pola pikir dan pemikiran. Dan kemudian juga harapan kami ini mungkin nanti program-programnya bisa dikembangkan, di breakdown terlepas dari program-program yang sudah diberikan oleh Mas Thohir berupa Pokja selama kegiatan program kegiatan poker kan Indonesia itu ya, Indonesia itu terkenal dengan suka singkatan-singkatan PJJ gitu. Lupa banyak lah di Indonesia, kita sendiri bingung. Ya, program kegiatan bisa ditambahkan. Ini kan basic program yang kita dari sisi visual kita yang memang reguler dan wajib diadakan di masjid, ya Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, kajian-kajian, sumbangan, terus gitu. Nah, harapan kami juga mungkin remaja ini kan udah nggak COVID ya, ada batasan-batasan itu tadi, batasan untuk beraktivitas di luar udah nggak ada. Justru kesempatan untuk mengeksplor diri. Mungkin bisa ditambahkan program-programnya
kami menganggap kalian itu sudah rekan yang mungkin bisa memberikan ide, karena kan beda generasi ya. Kalian itu generasi Z, generasi Alpha. Kalau saya ini generasi milenium. Kalau bapak-bapak ini generasi baby boomers, betul ya? Baby boomers ya? Mana? Baby boomers. Itu menurut pendapat saya, kalau kata si Panji, takutnya salah saya. Jadi generasi milenium, generasi Z itu generasi yang memang fast moving ya, saya melihatnya. Begitu cepat, begitu banyak perkembangan serta perubahan yang memang agak sulit untuk diikuti. Ya harapan saya sih mungkin bisa ditambahkan kegiatan buat para remaja apa nih, padel gitu, kita tahu kan. Atau apa nih nanti rila mungkin kemana yang dekat aja, atau mungkin nanti tilawah tahsin itu, nanti ada program tahsin tuh, misalnya tahsin itu nginep di masjid Baitul Rahman karena anggarannya harus di squeeze gitu, dimaksimalkan. Atau mungkin nanti bisa cari yang murah di villa di mana, jadi bisa mengundang ustadz yang tahsin full di drill selama 3 hari. Jadi dulu saya itu belajar tahsin itu 3 hari tuh, tidurnya cuma 2 jam, tiap hari cuma Quran yang baca. Kita nanti ada programnya, tapi ini lebih ke rupiah ya, bukan lebih ke bukan aktivitas. Rupiah itu lebih penting, kalau aktivitas kan ekstra. Itu tadi rila programnya, atau baca tahsin Quran, bisa kerja sama dengan lembaga-lembaga sekitar. Terus itu tadi olahraga, dari sisi fisiknya olahraga silakan. Itu saja sih dari saya. Mungkin itu tadi selamat kepada para pengurus yang baru. Ini masa periodenya 10 tahun. Alhamdulillah tadi kan. Dan mungkin programnya juga bisa sinkronisasi dengan masjid sebelah, ya izin Pak, masjid Al-Akbar atau masjid At-Taqwa atau masjid Elo. Saya pun sempat survei juga di masjid Elo itu, remajanya itu bikin kegiatan jual produknya mereka, sekalian pengenalan remajanya, entah itu yang jualan makanan, entah itu aktivitas mereka itu bersihin AC, itu kan jadi cuannya. Makanya saya bilang kita kesampingkan akademisi, karena akademisi itu buat saya nilainya 10, tapi soft skill itu nomor 1. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak, itu udah ditukar Pak. Itu Maaf sebentar saja, insyaallah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jadi teman-teman semuanya ya, ini hanya ada beberapa hal yang mungkin bisa menguatkan semangat kalian, termasuk kami juga. Saya bacain di surat apa ya tadi? At-Taubah kalau nggak salah 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta
kedua, nanti setelah bumi dihancurkan Allah, semua dimatikan Allah dan dibangkitkan lagi, semua dikirim kepada mahsyar. Matahari didekatkan, panasnya luar biasa, sengsara luar biasa, kecuali yang dilindungi Allah. Yang dilindungi ada 7 orang. 2 diantaranya adalah 1 remaja yang senantiasa pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, belajar agama, belajar mengenal Allah. Yang kedua, orang yang hatinya terpaut di masjid. Alhamdulillah, kalian dipilih Allah untuk bisa didekatkan kepada masjid. Dipaksa lagi ngurusin masjid. Semoga Allah. Jadi di dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Satu daun jatuh saja itu sudah masuk rencana Allah. Hari ini, detik ini jatuh. Kalian juga sudah dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak pemuda di kanan, kiri, belakang, depan masjid, ada ribuan, ratusan atau ribuan. Tapi yang dipilih kalian itu rencana Allah dan kalian harus bersyukur. Yang tadi itu semua orang doanya ini nikmat terbesar itu iman gitu ya. Setiap sholat selalu minta petunjuk. Kalau ini ya Al-Fatihah minta petunjuk. Salah satu buktinya supaya kita itu dapat iman dan dapat petunjuk, ya ngurus masjid. Jadi Nabi katanya saksikan kalau ada orang kelihatan mundar-mandir rumah masjid, kantor masjid, katanya Nabi gini, saksikanlah dia itu orang yang beriman. Nah, kalian diikat masjid, ya terpaksa begitu masjid, bersyukur dipaksa Allah untuk dimasukin ke golongan orang beriman. Setelah itu kita petunjuk. Nah, nanti petunjukannya itu banyak di sini, ya. Jadi semangat. Jadi jangan karena waduh saya di sekarang kalau ini nggak enak, buang pikiran itu. Yang kamu pikir, oh Allah nunjuk saya masjid. Jangan lihat Pak Ramadan faktor, nggak ada apa-apanya. Kalau lihat tuh, saya dipilih Allah. Itu derajatnya tinggi banget. Diangkat saya, diangkat Pak Tauhid, diangkat Pak Amai. Nggak ada nggak bisa apa, ngasih duitnya nggak bisa. Tapi kalau Allah sendiri yang menunjuk kalian, udahlah dijamin. Asal kalian mau datang, mau jalanin panggilan Allah, luar biasa. Siap ya? Insyaallah siap. Kok ragu-ragu? Siap? Ya. Pasti. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Begitu ya? Takbir. Kok malah yang cepat aja ya? Iya, kuat. Terus yang kedua, nanti kalau ngurus kegiatan apa, pasti berantem. Oh jangan gini, wah gini. Itu biasa berantem. Gini. Biasa itu. Jangan lari. Justru itu yang sedang kamu butuhkan. Justru itu yang kamu inginkan. Konflik. Allah ngajarin, hendak mengajarkan kamu kalau ada konflik sikapnya harus bagaimana, cara menyelesaikannya bagaimana, win-win solutionnya bagaimana. Maunya ini nih, gara-gara ada yang molor, ada yang lelet, ada yang ini nggak dapatnya di sini. Nggak apa-apa, nggak usah. Gara-gara ini, enggak. Allah itu ngasih kamu cita-cita, kita gini ya, dipimpin Pak Ketua sini ya, dikasih masalah banyak, ini nggak capek. Gimana ini enaknya, maslahatnya bagaimana ini? Oh gini aja, itu sukses.
sukses. Meskipun ini nggak capek. Suksesnya apa? Kamu belajar gimana saya toleransi ke teman yang punya beda pendapat, gimana ngajak yang males jadinya ikut, gimana yang meredam kemarahan teman, gimana gitu. Jadi intinya kamu nanti capek, jengkel, terus macam-macam lah gitu, lawan sendiri-sendiri. Justru itu yang kamu butuhkan. Kamu gak usah berpikir saya harus mau masjid harus wah begitu remajanya wah buat jauh-jauh. Pokoknya saya kerja, saya belajar, hasilnya bagaimana, penilaian orang gimana, udah gak usah dipikirin. Jadi gini, pohon yang udah besar-besar itu umurnya berapa lama? Tahunan, ada yang tahunan, ada yang bulanan, tahunan, puluhan tahun. Kalau kamu nanam pohon mangga, tanam nggak ada apa-apanya, sebulan ya kecil dikit, kerja terus, baru nanti 3 tahun ada buahnya. Kalian juga harus berpikir begitu di masjid, melakukan gini-gini, ngapain ke masjid, nggak dapat apa-apa, gini cuma repot aja gini-gini. Memang begitu, kayak nanam gitu, nanam pohon, nggak bisa hasil, nggak tahu hasilnya sekarang. Tapi yakin 3, 4, 5, 10 tahun lagi kamu akan dapat hasilnya. Kalau kamu nggak nanam sekarang, nggak merawat sekarang, tahun depan lagi, 5 tahun lagi kamu nggak dapat apa-apa. Pada saat orang panen kamu belum mau. Tapi kalau kamu sekarang capek-capek jangan di masjid gak asik, di sana bisa nongkrong, bisa main, emang saat itu senang kamu di sini capek, disuruh Pak Toger, disuruh Pak Mei, disuruh lagi ini lagi, belum kerja juga disuruh ikut pengajian, enak molor padahal gitu, nggak enak, capek. Tapi ya gitu, nanti setahun 2 tahun, insya Allah kamu tahu hasilnya. Ya, jadi nggak mulu-mulu habis ini kamu capek, kamu repot. Tapi ingat, nanam pohon itu memang repot bertahun-tahun, buahnya lama. Dan ingat, kamu duduk di sini, ditulis di buku ini karena rencananya Allah juga. Jadi kamu harus menghormati Allah. Baik, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Pembina ya, Ketua Pembina sudah memberi arah cukup bagus. Jadi saya akan menambah sedikit bahwa remaja putri waktu itu sudah pernah diajari membuat kue, misalnya seperti itu. Tolong itu mulai sekarang bisa, apalagi mau puasa ya, bisa dipraktekkan, bisa untuk disampaikan ke PKM atau ke inilah khalayak ramai supaya bisa dimaksimalkan. Cuma yang dari Putra ini memang belum pernah ada kegiatan-kegiatan yang untuk menggali dana, dalam arti kita kepengen yang tadi disampaikan Pak Fadli, misalnya belajar servis AC, itu kan perlu waktu. Kamu belajar, gak usah belajar. Sekarang ada semprotan mobil aja, semprotan motor itu dipakai bisa. Ada waktunya hari apa? Mau Sabtu Minggu boleh, ya kan? Itu bisa dipakai Sabtu Minggu kita servis motor, misalnya cuci. Itu kan dapat masukan. Jadi yang kita harapkan tadi dari Pak Fadli, remaja jangan mengharap banyak dari DKM, dalam arti
dikit-dikit saya perlu dana Pak, saya perlu dana, gali dana bisa nggak ya? Misalnya nih ya, kita sering lihat ada mobil di mana-mana nggak ada yang bertuan dan itu tidak aman. Misalnya dimasukkan di sini, bilang Pak Tohir boleh nggak kita kasih jatah apa namanya parkir, bisa menunjukkan dana lagi. Nah yang seperti itu coba untuk pengurus yang baru ini lebih kreatif lagi untuk menggali dana. Jadi jangan hanya mengharap dari TKM untuk Pak saya butuh ini kegiatan, tapi Pak lama juga TKM Pak saya ada kegiatan ini dananya sudah ada, lebih bagus, lebih kreatif lagi. Itu aja sih tadi saya untuk menekankan bahwa pengurus yang baru dan remaja-remaja ini harapan kami bisa lebih produktif. Jadi yang tadi dari segi agama sudah, dari segi ini sudah, pengarahnya udah jelas semua, cuman jangan sampai hanya cuma pasif tapi aktif lah. Sekarang lebih aktif dan bisa mencari dan parkir Jumat itu juga bisa jadi pendapatan. Menata sandal bisa menjadi pendapatan. Misalnya kalau mau disemirin atau di apa itu bisa juga. Tapi itu kreatif dari kalian ya, kita enggak. Kalau kita lihat di mana-mana begitu soalnya. Nanti jangan jangan pasif lah, yang penting aktif. Itu aja sih harapan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Tohir, Pak Fadli, Pak Rahmat, dan juga Pak Mei. Sebagai penutup rangkaian acara inti, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan doa. Kepada Saudara Eka Saputra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala, memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas rahmat dan karunia-Mu rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih atas ilmu, kebersamaan, dan pengalaman berharga yang telah kami peroleh. Semoga semua yang kami lakukan hari ini bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi kami semua. Ampunilah segala kehilafan, kekurangan, serta kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, selama pelaksanaan acara ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, semoga ke depan kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, serta mampu mengamalkan ilmu dan pengalaman yang telah kami peroleh demi kebaikan bersama. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap langkah yang akan kami tempuh di masa yang akan datang. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Eka Saputra atas pembacaan doanya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus remaja Islam YOI Masjid Baitur Rahman NMS 2000 masa bakti 2026-2027 telah selesai dilaksanakan. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran seluruh hadirin. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan, dan acara selanjutnya adalah ranah tamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kali ya. Boleh ya, ayo.